Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa ja'alana minan nahdiyyin wan nahdiyat wa razaqana hadzal watanan muwahhadan mu'azzazan mukarraman Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin, imamil ghurril muhajjalin, imamin nahdiyyin wa nahdiyat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyat ala madhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratul Mukarram Amidul Ma'had wa Masyayikhil Ma'had, yang saya hormati pimpinan dari Muallimat Aliyah NWDI Pancor, saya hormati para pejabat dari provinsi maupun kabupaten yang hadir, yang saya hormati seluruh ustadzat wa asatidz dari Madrasah Muallimat NWDI Aliyah Pancor dan anak-anakku semua yang saya cintai dan saya doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ja'alakunna minan nahdiyatil mujahidat, menjadi para nahdiyat yang terus-menerus punya semangat perjuangan menegakkan hal-hal yang baik dalam kehidupan, berjuang meneruskan perjuangan dari Al-Maghfurlah Ninida Maulana Syekh, pahlawan nasional kita dan guru kita yang kita muliakan, rahimahullah rahmatal abrar. Ummu Azza yang saya cintai yang juga hadir. Pertama, alhamdulillah, bersyukur pada pagi hari ini tanggal 10 November. Anak-anakku ingat ya, 10 November itu hari apa? Pahlawan. Yaum al-Batal al-Watani. Jadi hari di mana kita semua, Ananda dan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, nastadzkiru, kita mengingat ma ashama bihi abtaluna. Kita ingat semua yang telah diberikan oleh para pejuang kita. Hari ini hari pahlawan untuk kita di Indonesia. Tetapi sebenarnya bukan hanya sebagai seorang anak bangsa, ya, termasuk anak-anakku para santriwati Muallimat Aliyah, tidak hanya sebagai anak bangsa, tapi juga sebagai nahdiyat, termasuk juga sebagai muslimat, ya. Kita mengenang perjalanan dari para guru-guru kita, para orang tua kita, para pejuang kita, dan semuanya yaltamisun min siratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak-jejak kepahlawanan termasuk muassis NBDI itu terambil dari Mishkatun Nubuwah, dari pelita kenabian yang dibawa dan diwariskan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelita kenabian itu adalah yukhrij an-nas minaz-zulumati ilan nur, membuat kita manusia ini tahu, ya, mana yang harus kita lakukan, mengeluarkan kita dari kejahilan menuju kepada ilmu pengetahuan, mengeluarkan kita dari ketidakfahaman menjadi kemengertian, mengeluarkan kita dari kemalasan menuju kepada ketekunan dan kesungguhan.
mengeluarkan kita dari tidak punya semangat menjadi orang yang penuh dengan himmah. Itulah jalan dari para nabi dan rasul, jalan dari nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh para ulama dan para pejuang kita, termasuk diantaranya guru kita Maulana Syekh. Mari kita baca Fatihah untuk beliau yang telah menjadi wasilah hadirnya sekolah NBDI ini. Semua takdir-takdir itu ada jalurnya. Semua yang Allah tetapkan ada jalannya. Jalan dari wujudnya ketetapan Allah yang namanya NBDI adalah seorang putra Selaparang, yaitu Maulana Syekh Ninida. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya syukur dan senang pada hari ini bahwa tempat ini yang dulu pada waktu saya sekolah di Muallimin itu cukup sering saya kemari. Cukup sering ya di tempat ini, karena ini jalur kami mengaji dulu ya, termasuk mengaji ke tempat Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun ya, daerah sekitar ini. Sering, alhamdulillah. Saya bersyukur dan alhamdulillah terima kasih kepada ustazah dan asatidz, kepada seluruh pimpinan dan para guru, para pendidik muallimat aliyah NBDI. Alhamdulillah tempat ini dapat tetap dipelihara sebagai tempat thalabul ilm. Jazakumullahu khairan katsira. Dan tentu sebagaimana semangat dari Maulana Syekh, bahwa apa yang beliau tinggalkan itu ibaratnya menjadi modal dasar. Harus terus nurabbihi, nunammihi, nuzakihi. Kita tumbuhkan, kita kembangkan terus menerus. Alhamdulillah. Dulu pada masa Al-Maghfurlah wafat, ya, akhir hayat beliau tahun 1997, belum seperti ini keadaan tempat ini. Alhamdulillah, sekarang sudah terbangun asrama, terbangun tempat belajar, dan bahkan pada hari ini insya Allah kita akan perluas sarana thalabul ilm ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi, mudah-mudahan Allah memudahkan. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu, kepada anak-anakku dan kepada kita semua, hari ini kita bertasyakur, selain memperingati Hari Pahlawan, juga adalah hari jadi NBDI yang ke-82. Alhamdulillah. Bapak Ibu, NBDI itu adalah cara Al-Maghfurlah menunjukkan pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan kita. NBDI adalah karya nyata Al-Maghfurlah untuk membuka mata kita bahwa tidak ada kemajuan umat tanpa kemajuan kaum perempuan. NBDI adalah cara Al-Maghfurlah untuk memberikan tuntunan kepada kita bahwa kalau kita ingin kaum perempuan kita maju, maka didiklah mereka dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah bapak-bapak ibu, ini peninggalan dari Rasul. Inilah bahkan yang berulang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Tidak pernah kaum perempuan itu ditinggal oleh Allah dalam Al-Quran dalam hal dorongan kepada kebaikan. Pada suatu ketika, kalau kita baca Asbabun Nuzul, salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasul suatu pertanyaan yang menunjukkan kepeduliannya.
Jadi Ummu Salamah ini bukan hanya sekedar istri Nabi, tapi juga pejuang. Orang yang peduli pada kaumnya. Ma balur rijal yuzkaru fil Quran wala nuzkaru nahnu an-nisa. Ya Rasulullah, kata beliau, kenapa di Al-Quran itu rasa-rasanya, namanya kaum perempuan ya, kok banyak ayat-ayat yang menyebut tentang laki-laki, tapi kok tidak sebanyak itu yang menyebut tentang perempuan. Pada hal-hal, pada momen-momen yang Al-Quran rekam catatan-catatan perjuangan umat, termasuk ketika berhijrah. Jadi Allah Ta'ala di dalam suratul Baqarah, di dalam surah Ali Imran, itu banyak menyebut tentang kemuliaan orang-orang berhijrah. Lalu di bagian-bagian akhir surah Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang keutamaan orang-orang yang berhijrah, dan dalam bahasa Arab itu sebenarnya Bapak-bapak Ibu, kalau laki sudah disebut, itu berarti perempuan tabi. Yang perempuan masuk ke dalam makna disebut. Tapi namanya Ummu Salamah tidak merasa cukup. Ummu Salamah terdorong girahnya sebagai kaum perempuan. Dia tidak merasa cukup hanya diikutkan. Walaupun beliau tahu. Misalnya disebut innal muhajirin, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Otomatis perempuan masuk di situ. Karena ketika disebut mereka yang berhijrah dengan kata ganti laki, maka dalam penggunaan bahasa Arab, al-isti'malul arabi fa innan nisa tabi'un lirijal. Yang namanya perempuan itu ngikut otomatis. Tapi sekali lagi, beliau seorang perempuan yang ingin, jadi ingin juga supaya perempuan itu disebut secara eksplisit sebagaimana halnya kaum laki-laki. Karena memang ketika Nabi hijrah, yang berperan dan berjasa itu bukan hanya kaum laki-laki, tapi juga kaum perempuan. Sampai ada saudara dari Sayyidah Aisyah, namanya Sayyidah Asma, disebut dengan Zatun Nitaqain. Orang yang punya dua, kerudung atau apa bahasa kita ya, kerudung besar. Jadi karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perlu bekal pada saat beliau berhijrah, maka Sayyidah Asma dalam satu riwayat itu merobek kerudung besarnya untuk menjadi tempat bekal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Zatun nitaqain, perempuan yang punya dua helai dari kerudung. Satu helai yang kemudian dia robek. Itu simbol ya, dari Sayyidah Asma yang juga menyimbolkan peran dari kaum perempuan. Tapi Sayyidah Ummu Salamah merasa ingin lebih. Nah, dalam satu riwayat, ketika Ummu Salamah menyampaikan itu, maka kemudian turunlah ayat 195 dari surah Ali Imran. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin au unsa. Jadi kata min dzakarin au unsa itu sabab nuzulnya adalah seorang perempuan mulia yang namanya Ummu Salamah, yang bertanya tentang, kami ingin ya Rasulullah juga disebut dalam Al-Quran. Maka Allah turunkan, min dzakarin au unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju wa jahadu wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum ila akhir ayat. Itulah Al-Quran memperlakukan kaum perempuan, mendorong untuk merasa, untuk meyakini bahwa mereka itu sama dengan laki-laki dalam hal potensi kebaikan.
Bahkan dalam surah Al-Ahzab, kalau kita baca, bahkan lebih eksplisit lagi. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-sadiqina was-sadiqat. Sampai 10. Orang-orang yang muslim, laki dan perempuan. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang taat, laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang benar dalam perbuatannya, dalam ucapannya, laki-laki dan perempuan. Orang yang puasa, laki-laki dan seterusnya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah menjanjikan untuk mereka. Nah, ketika menyebut lahum, itu masuk muslimin wal muslimat, mukminin mukminat. Maka kata para ulama, pada kata lahum itu ada penegasan. Ketika Allah menyatukan menyebut mereka dalam hal al-jaza. Ketika Allah menyebut tentang pahala yang mereka dapatkan, nggak dibedakan. Jadi tidak ada kalau laki-laki pahalanya 5, perempuan hanya 2, tidak ada. A'addallahu lahum, langsung disatukan. Padahal sebelumnya dipisah-pisah oleh Allah. Ini juga bahwa kaum perempuan itu punya potensi kebaikan yang sama dengan kaum laki-laki. Bahkan ada hal-hal yang tidak mungkin agama kita akan terjelaskan dengan baik kecuali karena kaum perempuan. Coba istrinya Ummu Tolhah ketika bertanya kepada Rasul, apa katanya? Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, fahalil mar'ati idhah talamat antagsir. Ya Rasulullah, Allah tidak malu sama kebenaran, maka saya bertanya kepadamu. Kalau perempuan dia dia sudah bahasanya Tuan Guru? Ya, sudah dewasa dia dia kalau dia mimpi dia mandi enggak gitu kira-kira. Kan itu sangat khusus tentang kaum perempuan. Tapi ditanya oleh istri daripada Ummu Tolhah, istri dari Abi Tolhah. Demikian juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha banyak sekali menjelaskan riwayat-riwayat beliau dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan yang lain ajarkan kepada beliau sebagai perempuan dalam hal bersuci, dalam hal ibadah, dalam hal bacaan-bacaan zikir dan banyak yang lain. Kalau tidak ada kaum perempuan itu, maka tidak akan sampai tuntunan agama tentang kaum perempuan secara utuh kepada kita semua. Ini saya sampaikan anak-anakku dan saudara-saudara semua untuk mengingatkan kepada kita bahwa berhultah NBDI, hari jadi NBDI ini adalah pengingat kepada muslimat yang ada di depan saya ini. Termasuk kepada Ananda, para santriwati semua. Bahwa kalau seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi kemuliaan. Kalau sudah seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan peran. Kalau sudah seperti itu Maulana Syekh mendirikan sekolah untuk Ananda dan seluruh muslimat belajar, maka tugas dari para muslimat hari ini dan para santriwati adalah mengisi ruang-ruang yang sudah disiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan setekun-tekunnya. Belajar. Bukan tanpa sebab sekolah yang pertama-tama dibangun oleh Maulana Syekh itu yang laki namanya muallimin. Yang perempuan namanya muallimat. Muallimin itu artinya sekolah untuk para guru laki-laki. Muallimat sekolah untuk para perempuan, para guru perempuan. Jadi Ananda ini adalah para calon pendidik. Pendidik dirimu pertama,
pendidik keluargamu pada waktunya, dan nanti akan menjadi pendidik da'iyah-da'iyah di tengah masyarakat. Semoga harapan Al-Maghfurlah tercapai. Belajar yang tekun anak-anakku semuanya ya. Sekarang ini wasailut ta'lim itu mutahah, mutawaffirah, musya'ah. Ya. Tidak hanya mutahah. Sarana pembelajaran itu tidak hanya ada dan dapat diakses dengan baik, bahkan musya'ah. Musya'ah itu artinya sesuatu yang demikian banyaknya, bahkan relatif tanpa biaya. Ananda, tadi saya waktu datang, semua pegang handphone, nyoting. Itu alat belajar. Ya. Perlakukanlah dia sebagai alat belajar. Perlakukan dia sebagai alat belajar. Jadi ta'limul muta'alim pakai untuk handphone itu sebagai alat belajar. Artinya apa? Gunakan dia untuk mengakses ilmu. Tempatkan dia menjadi sesuatu yang berguna untuk melengkapi Ananda dengan ilmu-ilmu yang diperlukan. Jauh lebih mudah menjadi orang alim hari ini dibanding dulu. Jauh lebih mudah menjadi orang berilmu hari ini dibanding sekian tahun yang lalu. Karena buku sudah gratis di mana-mana. Bahan-bahan pembelajaran, informasi yang hari ini ditemukan oleh para ahli bisa kita akses pada saat yang sama. Beda dengan dulu. Dulu mahal, terbatas, segala sesuatu itu sedikit. Kalau sekarang banyak, melimpah. Karena itu, kepada semua santriwati, ya, para thalibat, usikunna ya, bil mujahadah, murajaah, ya, mutola'ah, mudzakarah, ya, wabis sabri wal musabarah. Sabar dalam menuntut ilmu. Dalam masa saya, sekarang saya sebagai pemimpin kalian, anak-anakku, dalam masa saya, dari mulai saya belajar dulu di Pancor, sampai saya belajar di Kairo, sudah terlalu banyak saya menyaksikan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menuntut ilmu, dia menyesal hari ini. Menyesal. Wal waqtu la yarji'u ilal wara'i abada. Dan waktu itu tidak mungkin kembali ke belakang. Maka usikun nabi taqwallah wa ta'atihi wa bi ta'allum wa bil musabarah ya, wa bil mujahadah wa bil mudzakarah, dan mendapatkan ilmu yang barokah. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Dan maju terus.